Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, konten Swinder kali ini kayaknya bakal sangat-sangat membantu untuk polo-polo khususnya yang udah nikah dan hidup nyaman. Bukannya aku mau menakut-nakuti ataupun menghancurkan rumah tangga seseorang, tapi cerita kali ini nggak kalah penting dibandingkan Swinder-Swinder lainnya. Langsung kita mulai. Oke, untuk memahami cerita kali ini, kita perlu kenal dengan satu keluarga. Nah, keluarganya ini terdiri dari 3 orang, bapak, ibu, sama anak. Bapaknya bernama Pak Dong-hyun, ibunya bernama Bu Jong-hee, dan mereka punya 1 anak putra. Dan yang gak kalah penting adalah pekerjaannya Pak Dong-hyun. Pak Dong-hyun ini kerja di perusahaan besar yang ada di Korea, dan karena jabatannya lumayan tinggi, gajinya itu mencapai 1 miliar rupiah per tahunnya, bukan per bulan, per tahunnya. Satu info penting yang perlu aku sampaikan, memang 1 miliar itu tinggi, tapi kalau dibandingkan sama pasutri-pasutri lain yang dua-duanya kerja, sebenarnya nggak bakal kayak terlalu beda jauh. Istilahnya kalau di Indonesia, suami yang satu menghasilkan 9 juta, yang pasangan lain mungkin suami 4 juta, istri 4 juta. Jadinya sebenarnya lumayan mirip, tapi yo bisa dibilang pendapatan Pak Dong-hyun ini lumayan tinggi. Dan karena pendapatannya Pak Dong-hyun ini lumayan tinggi, istrinya Bu Jong-hee itu tidak bekerja, alias menjadi seorang ibu rumah tangga. Oke, jadi itu keluarga yang perlu kita ingat dan langsung kita mulai. Nah, ceritanya ini terjadi waktu Pak Dong-hyun sama Bu Jong-hee itu sudah sama-sama usia 50 tahun dan anaknya itu di SMA kelas 2. Jadi bisa dibilang hidupnya itu lumayan stabil, udah nggak ada beban ekonomi yang terlalu besar. Hidupnya itu aman-aman aja selama Pak Dong-hyun itu tidak dipecat dari perusahaannya. Nah, tapi nggak tahu kenapa mulai suatu hari Pak Dong-hyun yang sangat bersih, orangnya itu pakai baju mesti harus disetrika, harus harum. Nah, bapak yang seperti ini entah kenapa mulai suatu hari tiap kali dia pulang ke rumah, bapaknya ini bawa bau bakar. Oke, bau bakar ini apa maksudnya Mas Ansul? Apakah bajunya kebakar atau gimana? Nggak. Kalau misalnya Polo pernah pergi ke tempat jagung bakar ataupun waktu retret ada api unggun gitu, di baju kita kan bakal ada bau api yang bukan bau enak, tapi maksudnya bukan bau makanan, tapi bau-bau ini kamu habis bakar-bakaran ya? Ngerti toh? Ada bau itu. Jadi nggak tahu mulai kapan setiap pulang Bu Jong ini merasa ada yang aneh. Jadi memang nggak setiap hari, tapi ada kalanya Pak Dong-hyun itu pulang ada bau bakar, ada kalanya juga nggak ada bau bakar. Tapi patternnya itu menjadi semakin jelas, kayak semakin sering gitu loh. Kayak loh, kayaknya kok bau bakarnya ini semakin pasti. Nah, karena aneh, Bu Jong ini tanya, loh Bapak pergi kemana toh Pak? Kok ada bau bakar-bakar? Nah, Pak Dong-hyun jawabnya kayak gini, enggak, kamu ini salah bau kamu. Masa orang pulang dari kerja dibilang habis bakar-bakar? Duh, kamu ini ada-ada aja wis. Nggak penting. Tapi ketika bajunya Pak Dong-hyun itu mau dicuci, yo ada kayak bekas arang, bekas bakar. Jadi kayak nggak tahu kenapa Pak Dong-hyun itu terkesan menyembunyikan sesuatu. Udah gitu, di weekend pun Pak Dong-hyun itu bilangnya dipanggil atasan untuk pergi kemana, tapi tiap weekend itu jadinya lumayan sibuk. Nah, karena ini terkesan aneh dan Bu Jong-hee itu ya sebatas ibu rumah tangga, Ibu Jong-hee memutuskan untuk minta tolong ke detektif swasta. Nah, Ibu Jong-hee pergi ke detektif swasta bilang, ini suami saya kayak gini, nah saya itu curiga dan saya pengen tahu suami saya itu ngapain, siapa tahu ada rahasia yang nggak saya ketahui. Nah, detektifnya tanya, loh Bu, tapi memang ini ibu nggak pernah merasa ada hal yang curiga atau ibu nggak ada tak kayak mungkin suaminya bakal pergi kemana atau ngapain gitu, mungkin bapaknya punya hobi atau seringnya ketemu siapa gitu, ada nggak Bu kayak perkiraan gitu? Ibunya bilang, sebenarnya ada yang janggal, tapi ini cuma sebatas janggal ya. Jadi gini, suami saya kan kerja di perusahaan besar dan jabatannya lumayan tinggi, makanya gajinya besar. Tapi sekarang ini kan memang zamannya ekonomi agak hancur dan orang-orang yang paling dipecat pertama sama perusahaan-perusahaan itu ya memang orang-orang yang ada di jabatan suami saya. Jadi saya juga sempat mikir apakah suami saya ini sekarang mendapatkan tekanan dari perusahaan atau suami saya itu dipecat tapi dia nggak mau bilang. Soalnya pernah satu kali itu di rumah suami saya itu bilangnya mandi, tapi dia itu waktu mandi ternyata nangis, sampai saya itu sempat dengar suara nangisnya. Tapi selesai mandi waktu saya tanyain, suami saya pura-pura nggak ada apa-apa gitu. Ya saya cuman taunya itu nggak tahu ada kemungkinan lain apa lagi. Ya cuman kayak gitu. Nah, ibunya bilang kayak gini dan detektif swastanya bilang, gitu ya Bu. Itu ibu tadi kan bilang kalau weekend bapaknya sering pergi ya Bu ya. Nah, kebetulan besok ini kan hari Sabtu. Apakah
mau langsung kita kerjakan mulai besok Bu, kami ikutin gerak-gerik Bapak mulai besok. Ibunya bilang, oh kalau Bapak-bapak detektif swasta bisa ya silakan, sayanya ya mau-mau aja, semakin cepat semakin baik. Nah dibilang kayak gitu. Dan sesuai permintaannya Bu Jongi, detektif swastanya itu mulai besok ngikutin gerak-geriknya Pak Dongyeon. Nah di Sabtu pagi, Pak Dongyeon keluar naik mobil. Detektifnya ini pertama-tama ngira bakal pergi ke arah kantor ataupun ke arah cabang perusahaan lainnya gitu. Tapi dilihat arahnya itu ke tempat yang sama sekali nggak ada hubungannya sama kantor. Malahan tempat tujuannya itu adalah sebuah apartemen. Oke, sampai di apartemen situ masuk parkiran, parkir, Pak Dongyeon keluar. Habis itu jalan ke arah seseorang, ketemu cowok. Oke, nah setelah ketemu cowok, cowoknya ini ngasih kunci. Habis itu Pak Dongyeon bilang, makasih ya kuncinya, semoga hari ini bisa beres. Habis bilang kayak gitu, Pak Dongyeon pergi ke arah mobil lain dan setelah itu menaiki mobil milik cowok itu. Nah, mobil yang dipinjam sama Pak Dongyeon ini merupakan mobil sports kayak mobil Porsche gitu. Jadi bukan yang kayak Lamborghini, nggak senorak itu, tapi mobil orang kaya yang nggak terlalu norak gitu. Nah, setelah naik mobil itu, tiba-tiba Pak Dongyeon ini ngelihat cermin, benahin rambutnya, kayak dibuat agak rapi, habis itu pakai kacamata hitam dan senyum kayak bahagia gitu. Nah, menaiki mobil Porsche ini alias mobil temennya, Pak Dongyeon pergi ke suatu tempat dan ternyata tempat tujuannya Pak Dongyeon ini merupakan sebuah tempat yang sama sekali nggak diduga sama detektif swasta. Nah, setelah detektif swasta ngeliat itu, besoknya langsung detektif swasta manggil Ibu Jongi untuk memberikan updatean. Ibu Jongi telepon, Bu, kami kemarin udah ngikutin gerak-gerik suami Ibu, kita udah ada updatean, Ibu kalau bisa silahkan datang ke kantor. Nah, Ibu langsung datang. Loh, udah tahu apa yang terjadi, apa ini? Detektif swastanya nunjukin satu foto. Ini Ibu, silahkan dilihat. Jadi ternyata kemarin suami Ibu pergi ke daerah pegunungan sana, tempat camping. Loh, ngapain ke tempat camping? Jadi ternyata Pak Dongyeon itu pergi ke sebuah perkumpulan, lebih tepatnya ini perkumpulan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah cerai. Jadi cowok-cowok yang udah cerai ataupun ibu-ibu yang udah cerai tapi sama-sama mau mencari pasangan baru, ya nggak harus mencari pasangan, tapi yang mau cari teman baru. Nah, mereka itu kumpulnya di sini. Dan di situ Pak Dongyeon ternyata berpura-pura menjadi cowok duda, Bu. Dan ya seperti yang bisa dibayangkan, ya Pak Dongyeon ini ya berteman sama banyak cewek-cewek di situ. Dan sepertinya untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari cewek-cewek yang ada di situ, Pak Dongyeon bahkan pinjam mobil mahal dari temannya sendiri, Bu. Nah, itu yang kami saksikan sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan, bau bakar-bakar. Nah, itu karena memang mereka kumpulnya di tempat camping, jadi mereka di situ yang ngomong-ngomong, bakar-bakar, nyanyi-nyanyi bersama, habis gitu pulang, Bu. Tapi karena kita ngikutin Bapak Dongyeon itu cuma 1 hari, ya informasinya sebatas ini, Bu. Kita nggak tahu di hari-hari lainnya Pak Dongyeon pernah ngapain, tapi kemarin itu yang kami saksikan. Nah, ini bukti fotonya, Bu. Setelah tahu ini, Ibu Jongi agak berubah. Ibu Jongi memutuskan untuk mengosongkan 1 hari, jadi 1 hari di weekend itu sengaja dikosongkan jadwalnya. Nah, setelah itu waktu suaminya berangkat kerja atau bilangnya pergi kerja, Bu Jongi juga ngikutin suaminya ke tempat tujuan. Nah, sesampainya di sana, Ibu Jongi nunggu sampai suaminya mulai ngomong-ngomong sama cewek ini, mulai bergaul, baru Bu Jongi datengin suaminya terus tanya, kamu ngapain di sini? Hah? Kok kamu pura-pura cerai di sini? Kamu ngapain? Ini perkumpulan orang cerai toh. Nah, setelah tertangkap basah, akhirnya Pak Dongyeon pulang ke rumah dan menjelaskan apa yang terjadi. Sampai di rumah, Pak Dongyeon langsung dibilang, kamu selingkuh ya, ketemu cewek lain, jangan-jangan kamu udah tidur gini. Pak Dongyeon bilang, nah, aku sungguhan, aku nggak pernah selingkuh sama sekali. Tapi gini yang, wah, tiba-tiba Pak Dongyeon itu marah sambil agak sedih, sambil agak emosional gitu. Bu Jongi kaget, loh, kamu kok malah marah, kenapa kamu? Hah? Kan yang salah kamu. Tapi kamu nggak ngerti kan isi hatiku, badanku ini udah rusak. Waduh, tiba-tiba bilang gitu. Nah, Bu Jongi yang dengarkan itu juga bingung, loh, emangnya ada apa? Kamu rusak kenapa? Kamu sakit, jangan-jangan kamu kena penyakit, apa sih? Coba cerita. Nah, di situ Pak Dongyeon mulai cerita. Kamu nggak tahu, mulai 6 bulan yang lalu, aku itu loh capek terus. Di kantor itu sampai ketiduran. Sampai bawahanku itu bilang ke aku, Pak, kalau Bapak capeknya berlebihan, coba Pak medical check up sekali-sekali. Saudara saya orangnya capek-capean Pak tiba-tiba. Setelah dicek ternyata kena kanker hatinya Pak. Siapa tahu Pak kalau misalnya Bapak kena penyakit kan lebih baik ditemukan di fase awal Pak. Jadi daripada ditahan-tahan gini, ya memang Bapak ngiranya cuma capek. Tapi siapa tahu Pak ada penyakit, dicek aja. Nah setelah denger itu Pak Dongyeon beneran pergi
ke rumah sakit untuk dicek. Setelah dicek, dokternya bilang kayak gini, Pak Donghyun, kami hari ini udah melakukan cek darah, x-ray, semua pemeriksaan yang perlu kita lakukan, dan kami melihat betul badannya Pak Donghyun saat ini sehat, jadi tidak ada masalah. Mungkin kalau capek, mungkin ya kecapean 1 hari 2 hari aja Pak, Bapak tidak ada masalah. Memang Bapak sehat, tapi terkesan Bapak juga udah memasuki usia 50 tahun, jadi hormon Bapak mulai turun, testosteronnya, dan mungkin itu yang bikin agak kelelahan. Nah, Pak Donghyun yang mendengarkan itu awalnya sedih. Aduh, aku kok udah tua, aku kok ternyata udah gak berenergi kayak dulu. Tapi ketika Pak Donghyun keluar dari rumah sakit, Pak Donghyun bilang gini ke dirinya sendiri, oke, aku boleh tua, tapi aku itu punya keluarga. Aku punya istri, aku punya anak. Yang penting aku happy, yang penting aku semangat. Meskipun badanku udah gak sekuat yang dulu, yang penting semangatku tetap ada, aku bisa lebih sehat. Wis, hari ini aku mau family time. Nah, Pak Donghyun di perjalanan pulang beli ayam goreng sengaja biar bisa makan sama anak sama istrinya. Bapaknya pulang ke rumah dengan happy, buka pintu, terus dilihat loh, kok anak sama istrinya nggak ada. Dicek pintu kamar anaknya lagi komputeran, nggak tahu main game atau kerjain tugas. Nah, bapaknya bilang, Nak, Papa lo udah beli ayam goreng favorit kamu, ayo makan. Anaknya, anak-anak SMA yang lagi masa pubertas gitu, kadang agak nggak stabil gitu emosinya. Jadi anaknya cuman kayak, nggak apa, aku lagi pengen sendiri. Nah, anaknya bilang kayak gitu. Nah, papanya udah sedih. Nah, udah sedih, nggak apa-apa. Anakku mungkin gini, aku tak pergi ke istriku. Nah, istrinya ternyata lagi maskeran sambil telepon sama temennya gitu. Oh iya, kamu ngapain lu? Kapan-kapan kita pergi bareng aja ke kafe. Nah, istrinya lagi telepon gini, suaminya datang. Ya, ayo makan ayam goreng. Nah, istrinya ngasih respon kayak, nanti. Nah, itu katanya yang bikin Pak Donghyun itu ngerasa ternyata aku itu cuman ATM tuh di sini, cuman nyari uang. Ternyata keluargaku nggak ada yang pengen dengarkan isi hatiku. Nah, Pak Donghyun ngerasa dirinya itu tidak didengar dan ngerasa dirinya itu sendiri. Dan di masa-masa itu Pak Donghyun ini ketemu sama temennya yang kebetulan udah cerai di usia 50 tahun. Nah, dia ketemu sambil minum. Pak Donghyun bilang, duh, kau ini sakno yo, wis usia 50 cerai. Duh, wis salah, aku lah ya temenmu Dewi, semangat toh, oke, semangat. Ojo sedih. Sekarang ini lo cerai wis biasa. Wis kamu pasti bisa ketemu pasangan lain, oke? Wis kamu semangat aja. Tapi entah kenapa temennya itu malah kayak pede gitu, kayak temen. Oke, kayak denger tapi kayak setengah-setengah gitu. Terus Pak Donghyun tanya, loh, tapi kamu tak lihat kok kayak tambah lebih semangat, tambah lebih energetik ya apa sih? Cerai lah tambah sedih kamu. Temennya bilang, kamu nggak tahu ternyata. Sisi, bentar aku ada telepon. Tiba-tiba ngangkat telepon. Oh iya. Oke, opa tak kesana ya. Opa jemput kamu. Itu teleponnya dimatiin. Terus bilang ke Pak Donghyun, sorry ya, hari ini aku mau ketemu cewek ini. Aku tak berangkat dulu. Mendengar itu Pak Donghyun bingung. Loh, tak, kamu lah udah cerai. Kamu ketemu siapa? Emang isa tadi usia 50 itu ketemu cewek gitu. Nah, temennya bilang, sekarang ini lo udah tahun 2025. Ini lo ada perkumpulan khusus duda-duda sama janda-janda. Kamu lek nganggur mau ikut hari ini? Ya kamu kan udah nikah, pasti kamu ya iso klop lah pembicaraan, ya pura-pura ya kamu cerai. Mau nggak ikut 1 kali? Nah, di situ Pak Donghyun jadi ikutan pergi sama temennya, dan di situ Pak Donghyun jadi tahu, oh ternyata ada dunia perkumpulan janda duda, dan di situ mereka itu benar-benar bisa relate. Yo, nikah itu susah loh. Dulu pasanganku gini makanya aku cerai, tapi kamu beda ya. Nah, jadi ini yang bikin Pak Donghyun ngerasa kayak, oh ini loh ada orang-orang yang masih mau mendengarkan aku, masih ada cewek-cewek yang mau mendengarkan aku. Dan di situ Pak Donghyun menjadi lebih bergairah lagi hidupnya, dan biar mendapatkan lebih banyak perhatian lagi, Pak Donghyun itu sampai belani pinjem mobil temennya, karena temennya ya memang kebetulan punya mobil mahal dan dia pun udah cerai, jadi udah nggak ada tanggungan ekonomi yang gede. Nah, itu yang terjadi, dan Pak Donghyun bilang semua ini kepada istrinya dengan jujur-jujuran. Nah, Bujanggi yang mendengarkan itu memang ada 2 perasaan. Yang pertama, kamu beneran nggak selingkuh tak, alias gak pernah kayak melakukan hubungan seksual sama cewek lain tak, itu yang pertama. Dan yang kedua, di satu sisi Bujanggi juga ngerasa, oh iya mungkin aku juga gak terlalu mendengarkan isi hati suamiku, kasihan juga ya suamiku. Dan setelah mempertimbangkan 2 hal ini, Bujanggi memutuskan untuk memaafkan suaminya. Jadi ya suamiku kan ya udah banting tulang buat keluarga puluhan tahun, dan aku juga kadang mungkin kurang mendengarkan suamiku. Ya wis lah, gak apa-apa wis, kali ini aku percaya suamiku, dia gak ada apa-apa. Nah wis, dimaafkan. Setelah suaminya dimaafkan, suaminya itu langsung menghapus semua aplikasi, bahkan menghapus akunnya dari perkumpulan itu. Nah, karena semuanya ini ditunjukkan, akhirnya Bujanggi benar-benar
memaafkan suaminya. Nah, masalahnya sekitar 1 bulan setelah itu, waktu Bujong ini lagi memikirkan biaya kuliah anaknya, Bujong itu ngecek, loh saya salah, kita kan udah nabung 150 juta rupiah untuk anak kita. Loh kok tiba-tiba 150 jutanya nggak ada, kayak tiba-tiba jadi 0 gitu. Suaminya didatangi, Yang 150 juta buat anak kita ini kemana? Kamu ya yang pakai. Suaminya bilang, loh enggak bukan aku. Bujongi bilang, yang punya akses ke rekening ini loh cuman aku atau kamu. Kalau bukan aku ya kamu pasti. Kamu toh, uangnya kamu pakai apa ini? Nah Pak Donghyun bilang kayak gini, Yang kamu inget kan, aku kan memang beberapa bulan yang lalu sempat ikut perkumpulan itu. Dan betul, aku memang kayak pernah pura-pura jadi duda. Nah masalahnya ternyata di situ ada satu cewek agak mirip sama aku. Dia ini ternyata pura-pura janda padahal masih punya suami. Nah kebetulan ada satu hari yang ini cewek agak mabuk. Nah aku ngantarkan dia ke motel. Aku cuman ngedrop jadi karena dia agak mabuk aku ngantarkan sampai kamar. Habis itu aku pulang. Tapi tiba-tiba kemarin suaminya itu datang ke dekat kantorku terus ngancam. Padahal nama ceweknya ini Sujin, oke? Nama cewek yang pura-pura janda ini namanya Sujin. Kamu pernah main sama istriku ya? Hah? Sujin ini loh istriku. Kamu nih berani-beraninya main sama istri orang. Udah gini aja Pak Donghyun, saya nggak mau rame. Saya tahu Bapak kerja di perusahaan besar. Saya juga tahu Bapak ada kemungkinan untuk naik jabatan lagi. Biar Bapak juga nggak repot, saya juga nggak repot. Kita damai aja Pak. Bapak kasih aja ke saya 500 juta. Dah kita tutup kasusnya. Saya anggap kasus ini nggak pernah terjadi. Saya juga nggak bakal bawa kasus ini ke kantor polisi. Istri saya juga nggak saya permasalahkan. Tapi Bapak harus bayar 500 juta. Kalau Bapak nggak mau bayar, nah Bapak kita bawa aja ke kasus kepolisian. Nah di sini satu hal yang perlu aku sampaikan. Di Korea memang hukum perselingkuhan itu udah nggak ada bahasa Indonesia tepat. Jadi dulu itu di Korea itu memang ada hukum kalau misalnya seorang suami melakukan hubungan seksual sama pasangan lain itu ada hukum pidananya. Nah saat ini sudah tidak ada. Tapi masih ada hukuman kayak gini. Misalnya ada seseorang tahu kalau cowok lain ataupun cewek lain ini udah nikah, tapi meskipun ini orang tahu kalau orang ini punya pasangan tapi tetap didekati dan pacaran. Nah kalau kayak gitu pasangannya orang ini bisa nuntut pelakornya dan bahkan bisa dibawa ke pengadilan dan biasanya dendanya lumayan gede. Oke, jadi suaminya ini ngancam Pak Donghyun, kalau misalnya kamu nggak mau damai, ini kasus bakal aku laporkan ke kepolisian karena kamu pernah main sama istriku. Kayak gitu. Nah, karena Pak Donghyun itu kebetulan ada kemungkinan untuk naik jabatan, Pak Donghyun memutuskan untuk ngasih uang 500 juta. Tapi karena dia nggak punya 500 juta cash, 150 juta rupiah yang ada di rekening anaknya itu dia pakai untuk ngasih 30%-nya dulu. Dan ini semua akhirnya dibuka kepada istrinya. Nah, dengar ini, istrinya tentunya jadi marah, tapi di satu sisi istrinya juga tanya, tapi kamu kan tadi bilang kalau kamu sempat ngedrop cewek yang bernama Sujin itu. Tapi kamu beneran nggak melakukan apa-apa dan kamu nggak pernah melakukan hal-hal yang aku bayangkan toh yang Pak Donghyun bilang, iya aku beneran nggak. Tapi aku tetap nggak mau permasalahan ini masuk ke kantor aku dan takutnya aku dipecat ataupun nggak bisa naik jabatannya. Ini malah jadi masalah. Tapi aku janji aku nggak pernah melakukan hubungan itu. Nah suaminya bilang kayak gitu. Nah setelah dengarkan ini akhirnya istrinya pergi lagi ke kantor detektif swasta untuk minta tolong dicarikan bukti yang bisa membuktikan kalau suaminya itu beneran tidak pernah melakukan hubungan seksual ataupun hubungan yang gitu itu sama cewek yang bernama Sujin ini. Nah detektif swastanya bilang oke, coba kami usahakan. Setelah Ibu Jongi datang ke kantor detektif swasta, tentunya detektif swasta pun mikir gimana caranya biar bisa menolong Pak Donghyun ini. Nah tempat pertama yang dituju sama detektif swasta adalah motel dengan tujuan mencari rekaman CCTV. Siapa tahu CCTV-nya itu bisa membuktikan kalau Pak Donghyun itu benar-benar tidak melakukan apa-apa. Detektif swastanya ke sana dan untungnya rekaman CCTV-nya belum dihapus. Dan setelah itu detektif swasta juga pergi ke perkumpulan janda duda itu tadi untuk mencari tahu orang yang bernama Sujin itu tadi. Nah setelah dicari tahu, tak persingkat ini ceritanya biar langsung des ya. Di rekaman CCTV terekam Pak Donghyun yang masuk ke motel bersama cewek yang bernama Sujin. Dan ini yang menarik, Pak Donghyun masuk ke kamar bersama dan keluar dari kamar sekitar 30 menit setelah itu. Oke, 30 menit ini memang ambigu. Hah? 30 menit? Kan itu cukup waktunya
untuk gitu itu. Tapi 30 menit cukup nggak ya? Kayak menjadi agak ambigu ya toh. Tapi terlihat jelas waktu bapaknya keluar, terkesan Pak Donghyun itu keluar dari kamar dengan kondisi yang benar-benar kayak sadar total, bukan yang mabuk atau yang agak ngeliang gitu. Enggak. Tapi yang agak mengagetkan adalah nggak lama setelah itu, cewek yang bernama Sujin juga keluar dari kamar dan setelah itu dia dijemput sama suaminya. Oke, ini yang berdasarkan dari rekaman CCTV dan setelah dicari tahu ternyata cewek yang bernama Sujin sama suaminya, dia ini pergi ke banyak perkumpulan janda duda dan sengaja mencari duda-duda palsu yang masih menikah dan setelah didekati ternyata mereka akan minta uang tembusan sama kayak apa yang mereka lakukan kepada Pak Donghyun. Jadi bisa dibilang penipu yang berpura-pura tidak menipu dengan asas cinta. Ya sama kayak romance scamming ataupun romance phishing, ya benar dengan menggunakan cinta gitu. Dan setelah dicari tahu lebih lanjut ternyata cewek yang bernama Sujin ini nggak pernah menikah. Jadi sebenarnya si cowok yang katanya suami ini pun bukan suami, sehingga sebenarnya si cowok ini pun tidak bisa menuntut Pak Donghyun karena mereka nggak nikah. Nah makanya mereka itu bilangnya biar nggak rame kita damai aja dan sebagai gantinya kita minta 500 juta. Jadi itu sengaja disetting karena sebenarnya mereka itu bukan pasangan alias merupakan partner in crime. Karena ada bukti yang baru, Ibu Jonghi langsung ngajak suaminya untuk ketemu cewek yang bernama Sujin itu tadi. Kebetulan cewek yang bernama Sujin ini bersama dengan cowok yang katanya suaminya itu tadi. Nah, seketika ketemu, Sujin sama si suaminya ini langsung minta duit sisanya alias 350 juta. Tapi Ibu Jonghi langsung bilang, kalian berdua penipu kan? Kalian bukan pasangan suami istri tapi pura-pura menjadi pasangan suami istri terus minta uang ke pasangan-pasangan yang lain kan? Pasangan-pasangan yang kalian tipu bakal kita kumpulkan dan kalian berdua bakal kita tuntut sebagai penipu ke pengadilan. Kamu masih berani minta uang ke kita? Nah, setelah bilang kayak gitu, cowok yang katanya suaminya Mbak Sujin ataupun Bu Sujin ini langsung bilang kalau dia sebenarnya cuman orang yang disuruh sama Sujin, alias ini bukan ide saya, ini bukan ide saya, idenya dari cewek ini. Jadi dia kayak langsung menyalahkan cewek yang bernama Sujin ini. Dan gak lama setelah itu, detektif swasta juga datang bareng sama polisi dan dua orang ini langsung dilaporkan ataupun langsung diproses secara hukum. Nah, masalahnya sebelum ini dua orang dibawa ke kantor polisi, sempat ada keramaian antara Pak Donghyun sama Mbak Sujin ini di tempat itu. Pak Donghyun bilang, kamu ini cewek kurang ajar. Kita kan gak ngelakukan apa-apa, tapi kamu berani-beraninya neken aku pakai cowok yang katanya suami. Kamu cewek dasar iblis. Terus Mbak Sujin yang mau dibawa sama polisi tiba-tiba noleh ke arah Ibu Jonghi terus bilang kayak gini, Bu, pengen tahu kan selama 30 menit di kamar kita ngapain? Apakah kita beneran main atau enggak? Sebenarnya saya udah pakai banyak teknik, Bu. Tapi ternyata suami Ibu nggak bisa berdiri. Ya makanya kita nggak jadi, Bu. Dan setelah bilang ini, cewek yang bernama Sujin langsung jalan bersama dengan polisi untuk pergi ke kantor polisi. Bayangkan kamu menjadi Ibu Jonghi, kamu udah bantu suami kamu percaya kalau suami kamu nggak pernah ngapa-ngapain. Yo betul, mereka nggak ngapa-ngapain, tapi lebih tepatnya tidak berhasil melakukan sesuatu karena keterbatasan fisik. Ikulah pokoknya. Nah, sebelum aku menceritakan apa yang dilakukan sama Ibu Jonghi, aku mau tanya dulu ke Polo-Polo. Kalau Polo-Polo menjadi Ibu Jonghi, apa yang bakal Polo-Polo lakukan? Cerai atau memaafkan? Karena pada ujungnya mereka tidak melakukan, tapi mereka pernah mencoba untuk melakukan, atau hanya saja tidak terjadi. Nah, kalau menurut Polo-Polo atau kalau Polo-Polo jadi Ibu Jonghi, apa yang bakal Polo-Polo lakukan? Oke, tuliskan di komen. Nah, kalau udah Polo-Polo tulis, sekarang Polo-Polo bakal tak beritahu apa yang dilakukan sama Ibu Jonghi. Ibu Jonghi memutuskan untuk Oke, Polo-Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.